Oh iya Pak Ustadz, mohon maaf saya mau bertanya. Oh iya, selama ini yang saya lihat di rumah Pak Ustadz itu tidak sepi dari tamu, terutama anak-anak muda usia produktif. Kalau boleh tahu, ada perihal apa ya mereka sering datang di rumah Pak Ustadz? Jadi anak-anak sering kesini itu karena memang saya juga ya terbuka aja sih. Ada yang kesini tuh yang mau belajar ngaji, ada yang bertanya tentang masalah agama, macam-macam sih. Terutama yang sering kesini itu anak-anak itu nanya tentang masalah pekerjaan atau ingin kerja. Padahal saya sendiri kan bukan pejabat, bukan tokoh, dan bukan siapa-siapa. Hanya saja ketika mereka kesini itu ya kami juga sangat miris ya, sangat kasihan juga pada anak-anak itu. Jadi memang kebanyakan yang kesini itu adalah ingin kerja, ingin mendapatkan support dari saya. Saya juga sadar ya, saya sebagai masyarakat biasa, orang biasa, tapi kawan-kawan melihat mungkin saya punya kemampuan atau apa, tapi ya saya ngalir aja sih, gitu tuh. Saya juga menginginkan anak-anak sini itu pada kerja, itu tidak nganggur. Ya, itu barangkali yang saya tahu sih, yang saya alami di sini. Banyak kan begitu, nyari kerja, ingin kerja itu. Oh seperti itu ya Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, mau bertanya lagi nih. Apa alasan mendasar Pak Ustadz memperjuangkan anak-anak agar bekerja? Gini ya, saya jujur merasa, yang pertama saya sebagai guru, sebagai pendidik, saya ini mengajar itu sejak tahun 89 sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat saya tetap menjadi guru. Saya ini bukan pegawai negeri, bukan juga guru tetap ya, tapi hanya mengajar di pesantren. Ya, sama aja ngajar murid ya. Ngajar murid. Nah, melihat anak-anak itu nganggur, tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan, gitu tuh. Jadi seakan-akan saya mengajar, mendidik anak-anak itu seperti tidak ada hasilnya, gitu, tidak ada manfaatnya. Sehingga melihat hal tersebut saya tergugah. Wah, kalau begini saya ngapain jadi guru? Ngapain saya mendidik anak-anak kalau anak-anak itu setelah keluar dari sekolahan mereka ingin kerja kok sepertinya kesulitan amat. Dari situ yang melatar belakang, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga khawatir adanya kesenjangan antara putra daerah, orang lokal, anak-anak lokal dengan para pendatang itu yang berdatangan baik dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bekasi, Bandung ya, Surabaya, terus dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Irian, dari berbagai macam daerah itu datang ke Cirebon, dan ternyata mereka bisa masuk kerja gitu tuh, bisa kerja di perusahaan-perusahaan itu. Nah, artinya mereka punya pendapatan tuh, bisa hidup, bisa mengembangkan kehidupannya, itu ya. Sementara anak-anak di sini, anak-anak lokal, nah itu pada nganggur. Saya dengar Cilegon ini urutan kedua tertinggi di provinsi Banten. Itu yang saya dengar. Maka dari itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk
menghilangkan ketidakseimbangan, terjadi jomplang antara pendatang dengan pribumi. Kalau pribumi itu menganggur, tidak memiliki pendapatan tetap, ya, tidak bekerja, sementara perusahaan pabrik di sini banyak, ya, pabrik yang di sini kan banyak, ada yang dari Eropa, dari Amerika, luar negeri, dalam negeri, banyaklah di sini tuh. Artinya ini juga merupakan satu tantangan bagi saya, tantangan betul bagi saya untuk berusaha membantu kawan-kawan atau anak-anak yang ingin bekerja. Yang lebih sangat mengkhawatirkan bagi saya ketika terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara pendatang dengan pribumi. Saya khawatir suatu saat akan meledak jadi permasalahan yang sulit dipadamkan. Itu bukannya demonstrasi, akan terjadi yang tidak kita inginkan. Itu sangat mengkhawatirkan, betul, sangat mengkhawatirkan. Maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan industri, memahamkan anak-anak juga supaya motivasi untuk bekerja ada, dan perusahaan juga berkenan untuk menerima itu. Saya betul-betul sangat khawatir terjadi ketidakseimbangan antara pendatang dengan pribumi. Itu yang sangat menakutkan bagi saya itu. Khawatir terjadi konflik. Terkait dengan hal tersebut, apa yang selama ini Pak Ustadz lakukan? Saya mencoba melakukan komunikasi, minta bantuan, menyampaikan keinginan anak-anak itu ke dewan, ke komisi 2 terutama di dewan, ya, ke dinas kerja. Saya mencoba untuk bersilaturahmi ke sana untuk menyampaikan tentang hal ihwal yang saya alami di sini, di rumah saya ini, terutama di rumah saya ini. Bisa sampaikan, mohon supaya mereka juga bisa membantu kawan-kawan atau anak-anak pribumi, anak lokal, khususnya masyarakat Cilegon, ya, khususnya masyarakat Cilegon. Ini harus segera ini harus segera semua ikut serta membantu mengurai masalah ini. Jadi tidak boleh ya tinggal diam. Kalau perlu perusahaan itu dipanggil lah oleh pemerintah, dipanggil oleh dewan, dipanggil lah oleh oleh Kadin, kalau perlu oleh aparatur pemerintahan lainnya, itu boleh dengan Polres, dengan Kodim, semua harus kerjasama lah menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa tinggal diam. Ya, itu saya coba, itu terus saya komunikasikan sebisa mungkin dan semampu saya. Karena saya dengan keterbatasan juga, itu saya memiliki keterbatasan. Karena pagi saya mengajar, malam juga saya harus ngajar juga. Itu. Tapi saya sempatkan waktu itu sebisa mungkin untuk melakukan komunikasi, tukar pikiran, tukar informasi. Apakah selama ini ada sinergi dari Pemkot yang melalui Disnaker? Karena kan Pemkot Sentikan yang seharusnya garda terdepan yang menjalankan undang-undang dalam hal tersebut. Iya, saya yakin Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini, saya yakin tidak diam. Pasti melakukan tugasnya. Nah, itu merupakan kewajiban Dinas Tenaga Kerja, ya. Ya mungkin mereka memanggil industri atau menyampaikan himbauan itu.
Nah, karena memang dinas tenaga kerja kan salah satu tugasnya kan itu ya, untuk menyelesaikan tentang masalah pengangguran atau ketenagakerjaan, dan itu harus dilakukan dengan betul-betul itu, tidak tidak sekedar itu ya, panggil kalau perlu paksa aja industri. Kalau saya sarannya, kalau boleh saya mengasih saran pada pihak dinas tenaga kerja, kalau memang mereka tidak mau merekrut orang sini, ya sudah, suruh hengkang saja, tidak ada salahnya, laporkan saja kepada kedutaan umpamanya, ke negara asal umpamanya, bahwa perusahaan ini tidak mau menerima orang sini itu. Dan itu sangat tidak manusiawi lah, bagi saya tidak manusiawi itu yang saya yakin itu dilakukan oleh pihak dinas tenaga kerja, itu saya yakin itu. Baiklah Pak Ustadz, itu saja pertanyaan yang saya utarakan. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan ini atau jelaskan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih ya. Oke, mudah-mudahan semua pada memahamilah dengan kondisi seperti ini, jujur dari hati yang dalam pribadi saya sangat khawatir terjadi kesenjangan, ketidakseimbangan antara pendatang dengan pribumi. Jangan sampai pribumi ini banyak yang menganggur, sementara pendatang yang datang ke sini pada bekerja, ketika mereka memiliki KTP KTP Cilegon, sehingga data di dinas tenaga kerja, data di dinas kependudukan apa itu namanya itu ya, dinas itu, bahwa pengangguran di Cilegon itu sudah menurun itu, sementara yang bekerja itu bukan asli orang Cilegon. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan itu. Jadi yang tinggi pekerja itu ternyata bukan orang pribumi. Nah, ini harus betul-betul ini kalau perlu RT, RW, lurah itu dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini. Itu dari Polri-nya, dari Koramilnya, itu Polseknya, Dimasnya, itu semua harus terlibat ini, harus ikut serta, harus bersama-sama. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau badan publik, nggak bisa. Ini semua ikut serta, termasuk tokoh-tokoh itu. Dunia pendidikan juga terlibat ini dalam masalah ini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ustadz.